Flybridge nggak buat ya? Flybridge, ini satu flybridge. Oh, ini Flybridge ya? Ya, setir di atas. Yang untuk Kuwait. Oh, untuk Kuwait. Kuwait. Tapi lagi berhenti sementara. Oke. Oke, terima kasih Pak Brian. Sama-sama. Sambil menunggu waktu jam 11.30, saya akan memperkenalkan dulu tim dari Serambi Salomo Reborn. Ada Pendeta Yona, ada Pendeta Agustin, ada Pendeta Ningrum, ada Bro Edward Tiri, Ibu Suli, dan nanti akan pimpin pujian Yakub Patricia. Ada Patricia Yun. Dan ini Pak Brian ini yang mempunyai PT Marathon. Ada Pak Hari, sepupunya, Pak Edmund juga, Margaret, dan juga Tante Rita. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh moderator kita, yaitu Ibu Patricia yang dari Korea. Saya serahkan langsung ke Ibu Patricia. Ya, shalom semua. Selamat siang. Good evening everyone. Sebelumnya izinkan saya untuk off cam karena satu dan lain hal. Selamat datang keluarga Serambi Salomo Foundation pada Mesbah Doa PT Marathon Pacific Marines. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. So baik, I will introduce you with the owner and tentunya company profile-nya saya sedikit akan menjelaskan apa itu PT Marathon Pacific Marines. Jadi Marathon Pacific Marines adalah perusahaan manufaktur kapal yang didirikan oleh almarhum Bobby Halim, seorang tokoh senior pemancing yang telah puluhan tahun pengalaman kerja di bidang kelautan dan memiliki posisi penting di Federasi Olahraga Perikanan Indonesia atau Formasi ya. Jadi Pak Bobby Halim juga memiliki hobi mendesain, membuat perahu nelayan. Jadi pada tahun 1995 beliau merancang membangun perahu nelayan dan diterima di antara komunitas nelayan, dan akhirnya Pak Bobby membawa hobinya ke tingkat berikutnya dan memutuskan untuk menjadikan sebagai bisnisnya. Jadi pada tahun 2003 Pak Bobby juga membuka bisnis pembuatan kapal Marathon Pacific Marines ini. Jadi yang membedakan kapal ini adalah kapal ini lebih baik dari kapal lain karena didesain dengan mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas kapal secara keseluruhan. Dan perusahaan ini juga telah berpengalaman dan berdedikasi. Jadi dengan teknologi mutakhir dari Australia dan tentunya arsitek angkatan laut lokal juga. Jadi menggabungkan semua bahan berkualitas dan pencapaian produksi kapal mereka membuat lebih kuat, lebih cepat, dan berkualitas tinggi dan standar. Dan yang melanjutkan ini adalah Bapak Brian Halim, yang merupakan sepupu saya dan Michael, yang adalah seorang arsitek dan CEO dari PT Marathon Pacific Marines. Saya perkenalkan juga Edmund Daniel, beliau juga adalah kakak dari Brian Halim, seorang presenter and news anchor, yang juga adalah komisioner PT Marathon Pacific Marines. Di sini juga ada Margaret Halim, yang merupakan kakak dari Brian Halim yang bekerja di Marines Government in Sydney, Australia, serta Ibu Rita Halim yang merupakan ibu dari Brian Halim dan kakak dari Bapak John Mamusung. Ya, tadi udah diperkenalkan keluarga Serambi Salomo, dan yang mengambil bagian pada siang hari ini
dari Serambi Salomo Foundation adalah as speaker Pendeta Agustina Siahaan dan pembawa pujian Jacob Siregar dari Medan, sedangkan moderator akan dipimpin oleh Edward Tiri atau yang biasa kita kenal dengan Edo. Terima kasih yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjutkan, diambil alih. Oke, kita akan mulai saja ibadah kita pada siang hari ini, dan yang bertugas Bapak Yakub Siregar saya serahkan untuk memimpin kita dalam pujian. Baik, terima kasih. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Kembali kita akan mengadakan ibadah bersama pimpinan dan para staf PT Marathon Pacific Marines di hari Jumat 30 Juli 2021. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Kita mau mengundang Tuhan di dalam ibadah kita. Kita mau duduk di kaki Tuhan, karena kita mau hanya Tuhan yang disenangkan melalui ibadah ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat siang hari ini, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh bersatu hati mengadakan ibadah Zoom online bersama para pimpinan dan para staf PT Marathon Pacific Marines. Tuhan, kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan, dan kami tahu hari-hari ini Tuhan, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Mari Bapak yang baik, hari ini, siang hari ini kami mengundang Tuhan untuk masuk dalam ibadah kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Para pimpinan, para staf, dan juga yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Mulai dari pembicara, host, moderator, dan worship Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Dan kami ikat segala kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami ini. Kami mau patahkan, hancurkan kuasanya. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan yang saja yang ditinggikan, dimuliakan siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu ya. Mari untuk yang pertama kita angkat pujian kita, datanglah ke baitnya dengan hati bersujud. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, datanglah pelatarannya dengan hati bersyukur dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia berlindung padanya. Katakan dengan bersorak-sorai, bersorak-sorai, syukurlah kepada Tuhan, bagi bahwa Tuhan selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan selagi apa bahwasanya selamanya. Mari kita ulang, kita katakan datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, kedalam pelatarannya dengan hati bersuka saja, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, Dia
setianya. Katakan lagi, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami buka ruang kesaksian. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita percaya Tuhan selalu baik di sepanjang hidup kita. Baik, kita angkat satu pujian lagi. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Amin Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih Tak pernah berakhir. tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Mari katakan lagi, tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Mari katakan lagi, tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Kita serahkan kepada Pastor Agustin Siahan.
Terima kasih, puji Tuhan. Shalom semuanya. Sebelum saya menyampaikan isi hatinya Tuhan, saya minta kepada Pastor Adrian Ningrum untuk mengangkat suatu pujian, penyembahan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya persilakan hambanya, biarlah semua jadi berkat. Di unmute Pastor Ningrum. Dengar ya. Ya, ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita rasakan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, apapun yang kami alami, baik masalah kecil, baik masalah besar, apapun itu Tuhan, semua atas seizin-Mu. Kami percaya Bapa, tidak ada satu pun sehelai rambut kami yang terjatuh kalau Kau tidak mengizinkannya. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik dan sangat baik. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Karena ketika kami bersyukur ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada siang hari ini, nyatakan isi hati-Mu Tuhan, lewat anak-Mu ini. Nyatakan isi hati-Mu untuk kami semua yang mendengarkannya Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur. Terima kasih yang percaya, katakan amin. Shalom saudara kasih yang dikasihi Tuhan. Tadi selintas ketika saya mempersiapkan. Saya persiapan ini sudah kemarin ya. Sebenarnya ini tugas saya memang, tapi ketika saya mau kemarin rencana mau operasi, saya barter dengan Eca. Ternyata Eca pun dia mengalami sakit gigi. Tapi memang itu kita bisa punya rencana, kita bisa punya, tapi Tuhan yang menentukan semuanya itu. Saudara kasih dan dikasih Tuhan, ya. Dalam kebenaran firman Tuhan akan saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tentunya itu ya, dalam firman ini tentunya di dalam Kristus adalah bagi saya dan saudara semua yang ada di sini. Saudara kasih yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan bersukacitalah. Saya akan ambil ayat 18 dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang saya garis besarkan, ada dikatakan sih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini, apapun keadaan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di samping kita mengucap syukur, kita apa? Harus bersukacita. Bersukacita. Bersukacita bukan hanya sekedar hari ini sukacita, tapi senantiasa. Senantiasa seterusnya apapun keadaanmu, bersukacitalah. Saudara kasih yang dikasih Tuhan, saat ini saya lagi isom ya, saya dinyatakan positif. Tapi COVID ini tidak membuat saya jauh dari Tuhan. Saya tetap ambil, saya tangkap. Selagi Tuhan memberikan saya napas kehidupan, saya tetap mau melayani Tuhan. Saya tetap mau menyampaikan isi hati Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan, kalau Tuhan sudah menyuruh, sampaikan. Saya harus tangkap itu. Saudara kasih. Ya, dikatakan sebab itu
Itulah apa dikatakan mengucap syukur. Sebab itulah ya yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Bagi saya dan saudara. Ya. Bersukacitalah. Berdoalah. Dan bersyukurlah. Ada 3 poin diperintahkan. Bersukacitalah. Berdoalah. Dan bersyukurlah. Selalu di dalam Itu nggak istirahatin. apapun Nggak istirahat. keadaan. Tentunya dalam hidup kita saat-saat ini untuk mengucap syukur pasti sesuatu hal yang sangat-sangat tidak gampang, saudara kasih. Apapun kok keadaan hari-hari ini kita lihat, ya, dunia digoncang karena COVID-19, ekonomi digoncang, semua merasakan dampak karena COVID ini. Saudara kasih itu, dia kasih Tuhan. Ya, banyak orang hancur-hancuran, ya, termasuk salah satu negara kita Indonesia, ya, dan kita pun merasakan dampaknya itu. Saudara kasih, masalahnya bagaimana kita menanggapi masalah yang kita hadapi saat-saat ini? Apakah kita harus menjerit? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus jauh dari Tuhan? Sehingga kita bisa mengalami depresi. Kita nggak tentu arah. Kita melukai diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan menghadapi masa-masa yang sulit ini? Semua itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut? Kita bisa saja ya mengucap syukur ketika ya paling gampang lah kita mengucap syukur ketika usia kita bertambah ya. Kita mendapat sesuatu berkat yang luar biasa. Usaha kita maju. Tidak ada kekurangan. Banyak proyek-proyek yang Tuhan kasih. Itu gampang sekali kita untuk mengucap syukur. Mendapatkan berkat yang luar biasa. Itu gampang sekali kita untuk mengucap syukur. Ya. Tapi di sini masalahnya pertanyaan kita ketika kita menghadapi suatu masalah penyakit, kita dinyatakan positif, usaha kita diambang kehancuran, utang di mana-mana. Mungkin kita nggak gampang untuk mengucap syukur, saudara kasih. Ya, tapi Tuhan perintahkan di sini mengucap syukur nggak gampang. Mampu nggak kita mengucap syukur ketika kita mengalami kesulitan? Ketika ada suatu penyakit yang kita alami. Saudara kasih, firman Tuhan menyatakan, ya, untuk kita mengucap syukurlah dalam berbagai hal. Apapun keadaanmu, firman Tuhan katakan mengucap syukur, tetaplah berdoa. Tentunya ketika kita mendengar ungkapan berbagai hal, ya di dalam sesuatu hal yang kita alami, baik susah maupun senang, baik suka maupun duka, nggak gampang. Tapi masalahnya mau nggak kita menang dari masalah kita? Semua ada jalan keluarnya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang besar kepada kita. Ingin memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Kepada saudara dan saya. Ketika kita mengalami suatu masalah. Ketika kita mengalami suatu penyakit. Ketika kita diambang kebangkrutan. Sampai kita tidak bisa untuk membayar hutang-hutang kita. Tapi ketika kita mengucap syukur dalam keadaan kita itu, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Kita percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti berikan jawaban itu. Pertanyaannya saudara kasih, mengapa kita perlu mengucap syukur?
Mengapa kita perlu mengucap syukur? Pertama, di sini dikatakan, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Kalau kita ada masalah itu nggak gampang, susah sekali. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Ini adalah kehendak Allah supaya kita mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara kasih, mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur? Ya, bagaimana mungkin kita mengucap syukur? Ya. Sedangkan hidup kita ini mengalami sesuatu yang sangat rumit. Kita mengalami sesuatu hal yang sangat mengerikan. Pergumulan yang sangat-sangat berat yang kita alami. Ada masalah yang begitu yang nggak bisa mampu kita tangani. Ingat, saudara kasih. Di dalam hidup ini begitu banyak hal yang harus kita syukuri di balik masalah kita itu. Karena apa? Karena seberat apapun hari-hari yang kita lalui, ingatlah bahwa ada selalu mengucap syukur. Ada Tuhan. Ada Yesus. Ada jawaban dari semuanya itu. Kedua dikatakan apa? Mengapa mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ya, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Karena apa? Karena kekayaan tidak dapat, kekayaan sekalipun banyak harta kita, kekayaan itu tidak dapat memberi kita kebahagiaan sejati. Harta, kedudukan, jabatan itu adalah tidak dapat memberikan kita, membuat kita ada sesuatu bahagia yang sejati. Ya. Tapi di sini saudara kasih, kunci kebahagiaan adalah selama kita mampu mensyukuri hidup kita, selama kita mampu mensyukuri keadaan kita, kita membuka diri kepada Tuhan. Saudara kasih, kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan. Kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kita, masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih bisa memuji Tuhan. Kita masih banyak pun apa yang kita alami, kita masih diberikan tempat untuk berteduh. Kita masih bisa dikasih tempat tidur yang enak. Kita masih bisa makan yang kita mau. Sementara di luar sana, saudara kasih, memikirkan besok aku harus makan apa. Kenapa saya berani menyatakan ini hari ini, saudara kasih? Saya mengalami, kemarin saya rencana, saudara kasih, tanggal 27 saya harus operasi. Saya harus operasi miom, saya masuk ke Boromeus. Saya pertama itu saya masuk harus cek antigen untuk saya bisa masuk dapat kamar. Ketika 2 jam baru keluar antigen, saya dinyatakan negatif. Tapi secara operasi saya disuruh untuk tes PCR. Saya harus ikuti semua jalur-jalur itu. Saya tes, saya keadaan saya fit, saya semangat. Saya semangat. Tidak ada keluhan apapun. Ketika 7:30 malam, saya sudah diambil darah saya banyak diambil sana sini. Dinyatakan hasil keluarnya saya positif, saudara kasih. Apa saya harus menangis? Apa saya harus marah-marah? Apa saya harus katakan, oh Tuhan kenapa seperti ini? Tidak. Saya katakan kepada dokter, kok bisa ya dokter? Tadi saya negatif. Ibu ada flu? Tidak. Ibu ada pusing? Tidak. Ibu demam? Tidak. Saya nggak ngalami apa. Saya semangat, saya biasa-biasa saja. Saya katakan. Lihat aja makanan habis saya makan, saya bilang.
Tapi ibu dinyatakan keluar hasil positif. Saya katakan puji Tuhan. Saya harus jadi operasi ditunda, saya pulang. Sementara saudara kasih, saya staf saya kami ini di rumah pemulihan Deborah Publikasi. Jadi saya ini di yayasan di sini begitu banyak orang-orang bermasalah, tapi khusus wanita, yaitu ada yang depresi, ada yang narkoba, tapi khusus wanita. Di sini saya mengalami sesuatu hal, salah satu staf di sini sakit, dia harus masuk rumah sakit. Saya ada di rumah sakit, tapi dia mengalami sakit. Saya bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Ketika saya kesakitan, saya harus diobati. Saya harus berobat, saya harus ditangani. Tapi ketika itu, dalam keadaan saya sakit, minum sakit, saya pergi mengurus adik rohani saya, salah satu staf saya pergi ke rumah sakit. Saya bereskan semuanya, baru saya berangkat. Di sini saudara pertanyaannya, Tuhan izinkan terjadi ketika saya mengalami suatu sakit penyakit, itu suatu masalah juga dalam kehidupan saya, ya. Apakah saya ada rasa empati, ada rasa perhatian kepada orang lain, atau saya terfokus kepada diri sendiri? Saya aja sakit, gimana saya mau nolong kamu? Tapi satu hal saya katakan kepada Tuhan, Bapa yang baik, Engkau Bapa yang berkuasa atas hidupku. Tubuhku ini milikmu. Kalau Bapak izinkan saya mengalami suatu penyakit, Tuhan izinkan saya menunda operasi, Tuhan izinkan saya mengalami positif, saya bersyukur. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Akhirnya saya semua satu yayasan isolasi mandi. Mereka anak-anak di karantina, saya dengan Ibu Ningrum di Isom. Tapi saya bersyukur. Karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruhkan yang luar biasa. Maka saya katakan, hai iblis, kau tidak bisa mengintimidasi pikiranku. Saya sempat intimidasi. Kalau kamu nanti sesak kamu mati, gimana anak-anak yang ada di dalam? Saya kata, hai iblis, Roh Kudus mengatakan kepada saya, siapa aku ini? Bukan aku yang menentukan semuanya. Ini bukan milikmu, Agustin. Kalau aku mengizinkan semua terjadi, aku menjamin semua anak-anak yang ada di yayasan. Bukan kamu pahlawannya. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya pulang pun, jangan biarkan saya jauh darimu, Tuhan. Detik-detik saya pulang pun, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya pulang, saya I love you, Jesus. Saya tetap melekat di hatimu, Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi pada saya, sampai hari ini, saya akan tetap menyampaikan isi hatimu. Saudara kasih yang dikasih Tuhan. Dengan ucapan syukur, ada kekuatan baru. Ada kuasa yang lahir dari roh kita. Jangan pernah kita lawan persungutan itu. Lawan intimidasi. Nanti kamu gimana? Kamu nggak bisa bayar karyawan. Nanti ini tutup. Nanti gimana pelayanan kamu habis. Uang kamu habis. Nanti kamu ini gimana? Bla 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 bla. Intimidasi itu terus ada. Saya bilang, hai iblis, kau tidak berkuasa atas hidupku. Lawanlah iblis, maka dia akan lari. Saudara kasih yang dikasih Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, yang saya katakan tadi, pasti ada jalan keluar. Apapun keadaan kita buruk, pasti ada jalan keluar. Ya, ini Tuhan izinkan karena apa? Ada warna-warni yang ada dalam kehidupan kita. Ya, makanya tetaplah berdoa, andalkan Tuhan. Ada ayat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di salah satu ayat firman Tuhan menguatkan kita di sini. Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam hal segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini janji Tuhan loh.
Ini janji Tuhan. Kita harus tangkap janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita. Kenapa saudara kasih? Di balik ucapan syukur tadi saya katakan ada kuasa. Ada kuasa yang sangat besar. Lihat, kita lihat. Dalam kisah ketika Yesus ya memberi makan ribuan orang dengan apa? Dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil. Ya, ini ada dalam Matius 15 ayat 32 39. Saya tidak akan bacakan, nanti boleh baca di rumah. Ya, kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah. Ya, kepada ribuan orang yang menyembuhkan mereka saat mereka mengalami kesakitan. Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka, kata Yesus, beri mereka makan. Sementara muridnya mengatakan, loh, bekal kita cuma sedikit. Bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang? Itu secara logika. Ya, tapi Yesus berkata, mari bawa ke sini makanannya. Bawa roti itu. Dan sudah Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, Yesus mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya ya kepada murid-muridnya. Lalu Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya. Dia katakan, berikan mereka semua makan. Berikan kepada orang banyak itu. Ternyata semua mendapat makan. Ajaib perbuatan Tuhan. Ajaib kuasa Tuhan. Ada kuasa. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan apa ya yang tadinya tidak mungkin terjadi, itu mungkin terjadi. Ya, apa yang membuat kita itu menjadi mungkin? Kuncinya adalah mengucap syukur. Yesus sendiri tadi dia ambil makanan, tak mungkin kata murid-muridnya bisa begitu banyak memberikan makan ribuan orang. Tapi Yesus mengangkat roti itu dan ikan, dia mengucap syukur dan dia memecah-mecahkannya dan dia katakan bagi semua. Semua dikenyangkan, saudara kasih. Apa yang tak mungkin bagi Tuhan? Tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Tuhan. Semua dinyatakan. Saudara kasih yang dikasih Tuhan. Ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara kita di mana kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Menyerahkan segalanya, termasuk masalah kita, termasuk apa yang kita alami, baik penyakit, baik kita punya utang piutang, baik kita mengalami hampir kebangkrutan, baik kita mengalami krisis ekonomi, baik kita mengalami rumah tangga yang hancur-hancuran, diambang kehancuran. Ketika kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Semua masalahku, bebanku aku serahkan ke tangan-Mu. Aku tidak mampu. Engkaulah yang berdaulat Tuhan. Kita menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Kita menyerahkan semua. Kita mengucap syukur. Aku mengucap syukur dengan semua yang Tuhan izinkan terjadi padaku. Itulah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Jadi kita berserah penuh, saudara kasih kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami. Mengucap syukur. Katakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk. Ini aku Tuhan. Aku mau dibentuk. Aku mau diproses. Seperti bejana. Seperti tanah liat yang siap dibentuk. Agar dia menjadi indah. Semua proses yang kita hadapi, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sekarang lagi ada di ISOM, satu ruangan. Apakah ini menghambat saya untuk saya menyatakan isi hati Tuhan? Tidak. Saya katakan, saya bersyukur Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan sehelai rambut kita pun terjatuh tanpa Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk kelaparan. Karena Dia Allah yang kaya.
Tuhan tidak mengizinkan kita bangkrut. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Hanya satu dikatakan pada 3 hal tadi. Mengucap syukur. Tetaplah berdoa. Datang kepada Tuhan. Itu. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan dengan semua apa yang terjadi. Saya dengan anak-anak di sini tetap kita happy. Saya lakukan aktivitas saya. Saya kasih begitu banyak yang menolong saya. Puji Tuhan. Ada yang ngirim vitamin, ada yang ngirim ini. Saya bilang, saya nggak bisa keluar. Semua kami satu pemulihan itu nggak bisa keluar. Semua kami ada tiga tahap. Ada yang di atas, yaitu yang agak umur-umur. Ada yang di ruang tengah. Saya ada di kamar. Ibu Ningrum ada di sebelah. Inilah kami tetap bersuka cita. Kenapa? Ketika kami mengucap syukur, imun kami naik. Imun. Saya tidak mengalami sesak. Karena saya percaya napas kehidupannya ada ketika kita memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara kasih yang dikasih Tuhan. Biarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Biarkan kuasa Tuhan bekerja untuk mengubahkan hidup kita. Karena kita tahu Dia itu adalah Allah yang berkuasa atas hidup saya dan hidup saudara. Saudara kasih terima kasih. Biarlah isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Boleh menjadi peneguhan buat kita. Jangan takut. Apapun yang saudara alami, jangan takut. Saya katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya kemarin pulang, berarti saya ingin menyampaikan, diizinkan Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan kepada saudara semua yang ada di sini. Sebelum saya tutup, kebenaran firman Tuhan ini, kita angkat lagu pujian tadi. Kita siapkan hati kita. Mari semua kita siapkan hati kita. Kita minta kepada Tuhan. Dengarkan pujian ini. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Saya persilakan kepada Ibu Ningrum. Kita siapkan hati kita. Benar-benar buka hati kita kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan ini aku. Ini aku Tuhan. Serahkan total hidup kita kepada Tuhan. Buka mood. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ini hidup kami Tuhan. Tak akan berubah. Ini kami Bapa. Selamanya. Ini kami Tuhan. Tak percaya. Kami percaya dengan pertolongan-Mu, Bapa. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin semua masalah kami dapat diselesaikan. Yakin Tuhan melindungi. Kami percaya kami aman dalam lindungan-Mu. Burung di udara Tuhan Tuhan selalu menolongku. Kira-kira tolong anak-anak di sini Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun keadaan mereka. Tanpa seizin Tuhan selalu menolongku. Tolong anak-anakku Bapa. Selalu menjagaku. Kami mengucap syukur, jagai kami semua. Dia
Mari Tuhan, mari Bapak jamah anak-anak semua. Bukakan jalan bagi kami Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Berikan jalan keluar bagi masalah kami Tuhan. Tak akan berubah. Mari sampai selamanya. Mari Bapak. Mari Tuhan. Tetap percaya. Kita barang-barang kira Bapak. Ku yakin Tuhan memberkati. Berkati semua anak-anakmu di sini Tuhan. Berkati. Berkati. Dalam nama Yesus. Jamah. Jamah. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah. Bukakan jalan yang tertutup, yang menghambat terbuka, yang sakit disembuhkan, yang mengalami ekonomi bukakan jalan. Bukakan jalan. Tak akan terjadi Kemenangan, kemenangan, kirim kami, kemenangan, Yesus. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Dan Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku. Oh Yesus. Selalu menjagaku. Sehari-hariku. Terima kasih Tuhan. Kami dipulihkan. Oh Yesus. Thank you Lord. Dan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Terima kasih Yesus. Dia menyangkanku. Engkau dahsyat. Dan Engkau hebat. seumur Terima hidup. kasih Tuhan. Dia menyangkanku Haleluya. dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau melihat anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Engkau melihat ketika kami mendengarkan firman-Mu. Isi hati-Mu Tuhan, kami tangkap semua Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Ajari kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua yang hadir di tempat ini. Apapun yang mereka alami hari-hari ini. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Semua dapat diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ini kami tidak mampu lagi Tuhan kami tidak mampu lagi untuk mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mampu lagi untuk mengandalkan pikiran kami. Kami tidak mampu lagi mengandalkan Tuhan, kepintaran kami. Kosongkan kami Tuhan, kosongkan semuanya. Kami berdiam, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan, semua dapat diselesaikan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Engkaulah jawaban kami. Ambil alih semuanya Tuhan. Ambil alih. Kami serahkan juga perusahaan maraton ke tangan-Mu Tuhan. Tadi telah ada beberapa yang klip divideokan Tuhan. Kami melihat. Tolong Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati semua karyawannya. Berkati pemiliknya. Semua yang terlibat dalam perusahaan ini Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan.
apapun yang mereka alami hari-hari ini, Engkaulah kekuatan. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Kesulitan apapun, semua Tuhan campur tangan-Mu. Selesai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan, hikmat daripada Engkau turun atas kehidupan mereka. Semua yang dikerjakan terbaik. Kapal-kapal Tuhan, berikan mata-mata untuk melirik Tuhan. Mereka terpesona dengan karya mereka. Orang-orang terpesona dengan apa yang mereka buat Tuhan. Biarlah mereka boleh berdampak bagi orang banyak. Kirimkan Tuhan orang-orang berminat Tuhan untuk melihat dan mengambil kapal-kapal ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semua ke tangan, semua kami yang hadir di sini. Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kami aman dalam lindungan. Terpujilah Engkau Allah kami hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan ke host. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Agustin. Tetap sehat, tetap optimis, tetap semangat. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan Pendeta Agustina. Dan langsung saja kita akan doa syafaat dan langsung dibawakan oleh yang bertugas. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami tetap mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kami. Dan kami tetap mengatakan Tuhan selalu baik atas setiap kehidupan kami. Dan Tuhan teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur siang hari ini kami yang semua berada dalam Zoom persekutuan pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat yang kami akan sampaikan. Dengan iman kami, Tuhan akan memberkati setiap doa-doa permohonan kami. Bahkan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kami. Saat siang hari ini ya Tuhan, ketika kami berada di persekutuan PT Maraton ini ya Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan punya maksud dan tujuan yang pasti untuk perusahaan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga ingin bahwa perusahaan Maraton ini boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu kami memberkati perusahaan ini ya Tuhan. Dia semakin luar biasa menjadi saluran berkat bukan hanya kepada karyawan tetapi kepada siapapun ya Tuhan. Yang hari ini juga ya Tuhan kami bersepakat berdoa buat seluruh kesehatan karyawan perusahaan Maraton ini. Engkau yang memberkati, kami mohon kesehatan yang sempurna Tuhan terus seluruh karyawan mulai dari pimpinan, CEO, bahkan direktur, manajer, siapapun yang ada di perusahaan ini, Engkau berkati dengan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Kami percaya perlindungan dari Yesus ada dalam setiap seluruh pimpinan dan karyawan perusahaan ini. Sehingga semuanya dalam keadaan sehat dan terbaik yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap proses bentuk orderan, bahkan permintaan apapun dari setiap customer yang ada ya Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, kami percaya berkat Tuhan selalu nyata buat setiap kehidupan kami. Terlebih buat PT Maraton ini ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh juga customer, agen-agen ataupun klien-klien dari PT Maraton ini Engkau memberkati ya Tuhan. Dan kami percaya dalam waktu dekat ada berkat yang luar biasa Tuhan akan berikan buat PT Maraton ini melalui orderan-orderan yang masuk. Kami juga berdoa buat setiap keputusan-keputusan yang sudah terjadi maupun yang akan dirumuskan ya Tuhan. Engkau memberkati biar semua kebijakan, keputusan yang ada di PT Maraton ini Tuhan boleh menurut kehendak dan rencana Tuhan dan semua mendatangkan kebaikan buat seluruh karyawan bahkan PT Maraton Indonesia dan mungkin buat customer PT Maraton Indonesia juga ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa diinformasikan banyak customer klien yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya ya Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, bersepakat dari tempat ini, Engkau menggerakkan setiap para customer yang belum menyelesaikan kewajibannya. Kami berdoa ya Tuhan, ajarkan mereka untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah ambil komitmen, khususnya untuk menyelesaikan setiap. Kami memberkati setiap customer PT Marathon yang belum menyelesaikannya. Kami berdoa biar Tuhan juga berikan kesehatan kemampuan mereka sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga besar dari PT Marathon ini ya Tuhan, Engkau memberkati. Sekali lagi ya Tuhan, kesatuan hati dari seluruh karyawan, dari seluruh pimpinan, bahkan staf semuanya Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau memberikan kesatuan hati sehingga melalui keluarga besar PT Marathon ini juga Tuhan, boleh banyak perusahaan diberkati, boleh banyak orang diberkati, bahkan lingkungan di sekitar PT Marathon juga boleh diberkati dengan kehidupan keluarga besar PT Marathon ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat terkhusus untuk Bapak Brian, Engkau memberkati, Engkau pakai Bapak Brian dalam tugas pekerjaan dan pelayanan beliau lagi semakin dahsyat, kesehatan yang sempurna juga Engkau memberkati, buat keluarganya Engkau memberkati ya Tuhan, pakai Bapak Brian dan keluarga ini dimanapun mereka berada ya Tuhan, biar kuasa dan wibawa Tuhan juga terus ada atas kehidupan Bapak Brian dan keluarga ya Tuhan, sehingga ketika Bapak Brian dan keluarga dimanapun mereka berada, mereka boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang terlebih besar dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat Bapak Edmond bekerja dalam pekerjaannya sebagai news anchor di TVRI Bali. Kami berkati kehidupan beliau ya Tuhan, dalam tugas pekerjaan yang beliau percayakan, yang Tuhan percayakan kepada beliau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk dia boleh menjadi berkat di pekerjaannya di Bali dan dimanapun dia berada ya Tuhan. Sekali lagi kami memberkati, Tuhan memberkati dan mengurapi beliau, biar kuasa dan wibawa Allah ada terus dalam kehidupan beliau, sehingga dimanapun beliau berada, Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa juga buat Ibu Margaret yang ada di Sydney dalam tugas dan pekerjaannya, Engkau memberkati, kesehatan yang sempurna juga Tuhan terus memberkati, dan biar kehidupan beliau terus boleh menjadi saksi dimanapun beliau berada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Rita yang merupakan ibu dari Bapak Brian yang berada di Sydney ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di masa usianya yang sekarang ini ya Tuhan, keluarga lebih dahsyat lagi ya Tuhan, menjadi seorang ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi seorang ibu yang selalu berikan mengasihi buat Ibu Rita ya Tuhan. Terus berikan kesehatan yang sempurna buat beliau. Bahkan beliau selalu menjadi berkat ketika beliau bertemu dengan anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Kami mau serahkan seutuhnya Ibu Rita ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Hari ya Tuhan, yang minggu lalu baru ditinggal pergi oleh ayahnya ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan di kondisi yang mungkin saat ini sedang Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan pertolongan, bahkan sukacita Tuhan terus ada dalam kehidupannya. Melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar, dan Tuhan yang menghibur kehidupan Bapak Hari ya Tuhan, dan bersama keluarga besar Halim. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mau bawa PT Marathon ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami Tuhan selalu ada, selalu luar biasa atas PT ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas PT ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami sangat yakin, percaya dengan iman kami ya Tuhan. Tuhan mendengar dan siap untuk mengabulkan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Shalom Om. Tuhan terus terjadi atas PT Marathon ini ya Tuhan. Shalom. Nama Tuhan dimuliakan melalui PT Marathon. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo, Kak. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mengingat waktu sudah mau 12:30, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan satu sepatah dua kata dari tuan rumah dari pihak Maraton. Saya persilakan kepada Bapak Brian ya. Ya, shalom semua. Terima kasih untuk pelayanan Serambi Salomo, Pendeta Agustina dan tim. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini, semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Oke, dan doa berkat langsung oleh Pendeta Yona. Saya persilakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Karena kita percaya Tuhan ada. Bahkan saat ini Tuhan ada hadir bersama kita. Dan kami percaya Tuhan, pada siang hari ini, Engkau sudah berbicara, Tuhan. Isi hatimu sudah disampaikan lewat hamba-Mu, Pastor Agustin. Tuhan, inilah kami, Tuhan, terlibat di dalam ibadah pada siang hari ini. Baik dari SS Tribun, Serambi Salomo, maupun PT Marathon Pacific Marine. Tuhan, kami percaya, Tuhan, apapun yang Engkau sudah sampaikan, ada kuasa, kisah, di mana kami harus selalu bersuka cita, tetap berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Inilah yang Engkau kehendaki dalam hidup. Apapun persoalan pergumulan kami percaya bahwa ini adalah ujian untuk kami lebih teguh lagi, lebih kuat di dalam kami. Kami yakin Tuhan, Engkau yang sudah bekerja. Ujian-ujian, masalah yang kami hadapi adalah masalah biasa. Karena Tuhan begitu mengasihi akan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya, yang berharap, dan yang bergantung kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, lewat ibadah pada siang hari, ada mujizat terjadi. Bahkan usaha PT Marathon Pacific Marine akan mengalami mujizat Tuhan. Karena Engkau yang sudah berfirman pada siang. Dan kami terus mengucap syukur. Dan lewat perusahaan ini Tuhan, lewat pelayanan SS Tribun, akan banyak jiwa dimenangkan. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Karena inilah tujuan hidup kami. Untuk apa kami memiliki seisi dunia ini, tetapi kami jiwa kami binasa, semuanya menjadi sia-sia. Tapi kalau kami terus berharap kepada Tuhan, setia dan taat, yakin kami percaya, Engkau akan membuka tingkat-tingkat langit. Berkat Allah dicurahkan, sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya Tuhan pada siang hari, lewat PT Marathon Pacific Marine, mereka sudah membuka hati mereka, mereka sudah membuka rumah mereka, perusahaan mereka, untuk kami bersekutu lewat perusahaan ini. Kami yakin berkat Tuhan sudah dicurahkan dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Kami berdoa Tuhan untuk kasih-kasih keluarga kami yang mengalami masalah persoalan pergumulan maupun sakit penyakit. Di mana saja kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berfirman. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Engkau akan memberikan kelegaan. Apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Karena 2 orang sepakat, dan saat kami lebih dari 2 orang memohon kepadamu, kami yakin jawaban dari bagian dalam. Terima kasih Bapa di surga, kami akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kekasih-kekasihku yang diberkati, marilah kita andahkan tangan kita dan kita terima berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menebus akan dosa-dosa kami umat manusia. Penghentaran, persekutuan, penghiburan, serta kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai menata Tuhan Yesus datang kembali menjemput umat-umat yang percaya, yang setia dan taat kepada dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya, yang sudah diberkati, imani Tuhan sudah campur tangan. Haleluya. Amin. Tuhan. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan jamnya tetap sama 11.30 sampai 12.30 ya Pak Brian ya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang melayani nanti akan diinfokan via WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you semua. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati semua. Brian, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Kak Ito. God bless you all. Oke, thank you bro. You're on mute, Mom. Thank you Mama Rita. Margaret. Yuri. Thank you. Thank you. Bro Jacob. Michael. Om Yona, thank you. Oh ya, Margaret. Thank you. Thank you, Brian. Ma lagi mute. Magdalena, terima kasih. Thank you all. Makan apa? Masak apa di pabrik? GoFood. GoFood. Di Sydney? Sydney udah ada dari kemarin karena lockdown, jadi udah beli makanan untuk berapa hari. Aboji, Om Errol buka dong kameranya, mumpung lagi rame-rame nih, susah banget ngumpulnya. Mana nih Aboji sama Om Errol, open dong. Nah, gelap kangen. Brian. Kelihatan mukanya. Brian. Iya, Mam. Brian. Itu Gelap kan mukanya. tadi firman Tuhan yang dikasih tahu ya. That's one of your itu. So you know what the answer ya. Iya, Mam. Ya. Kamu baru talking kemarin dulu sama Mama, ya kan? Lagi curhat. So, that's you know the answer, ya kan? I told you before. Jadi nggak taunya ada di situ nyambung, ya makanya Tuhan Yesus tuh baik, ya kan? Tuhan Yesus baik, jadi ada ini. Udah dia already gone. Merol, mana nih kameranya buka nih Kak Merol? Merol tidur kali ya. Merol. Merol cabut ya. Enggak, ada masih dia. Iya. Wih, udah mangganya, bewokan, tadi Merol. kamu nggak kasih lihat pohon mangganya, Brian? Masih ada buah tadi. Tinggal dikit lagi. Aduh, pengen makan mangga. Apa bewok ya? Oh, bukan masker ya? Oh, Om lagi mute. Kamera buka kamera. Mami lagi mute. Mami enggak, kan? Om Errol. Kamera. Mic. Mic-nya dibuka. Mic. Oh, mic-nya dibuka, Rol. John, hari ini Ya. udah ada yang order sama gua nih kue nastar. Oh, kira kapal. Udah ada yang order tadi. Tadi lagi Bible study, nggak taunya udah ada yang order nih. Mic-nya Lani. Nah, iya udah. Lani lo kemana sini gabung? Itu kan baru nastar. Itu Tante belum. Itu nastar tadi. Nastar, kapalnya Padahal belum. cuman kasih lihat aja, nggak taunya kesian nih.
Gue mau nggak mau mesti bikinin karena dia orang tua lagi sakit lagi. Harus mesti mau nggak mau. Jangan lupa sebentar malam KWPR jam 5 sore. Oh, ya. Sore John, bukan jam malam. Jam 5 sore. Sore. Emang di pondok malamnya. Dia punya ini ya Yona. Yona lagi ada apa di sana Yon? Di belakang rumah ada tanaman apa? Oh, macam-macam. Mangga, ada Aduh. Poka. Di sini ada tanahnya tapi nggak ditanemin. Nah, itu Oh. Okay guys, I have to go now ya. Iya. Oh ya, yaudah semuanya ya. Oke. Oke, semuanya. Bye. See you guys next week. Margaret. Thank you. Thank you. Margaret. Bye-bye. Bye, Om.